Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat selalu ya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Yaitu ada 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin, cukup. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita dengarkan dulu salah satu lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia berikut ini. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita patut bangga. Mengapa? Karena meskipun kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan bahasa, tetapi kita tidak melupakan nilai-nilai persatuan yang harus kita junjung. Coba anak-anak masih ingat tidak? Nilai-nilai persatuan itu terkandung di Pancasila sila keberapa? Ya, sila ketiga. Apa bunyinya anak-anak? Benar sekali, Persatuan Indonesia. Jadi, sebagai bangsa Indonesia, kita patut menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus tetap rukun meskipun kita dari berbagai macam latar belakang. Kemudian, selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di buku tema 5, halaman 117 berikut ini. Nah, pada gambar di samping terlihat ada anak-anak yang sedang bermain gobak sodor. Ada beberapa nilai Pancasila yang bisa kita ambil dari gambar tersebut. Yang pertama apa? Nah, coba Bu Guru beri pertanyaan, apakah permainan gobak sodor bisa dilakukan sendiri? Tentu saja tidak. Permainan gobak sodor harus dilakukan bersama-sama. Jadi di sana harus ada nilai persatuan yang kita junjung. Karena tidak mungkin kita bisa menang melawan teman kita ketika bermain gobak sodor ketika kita tidak menjunjung nilai persatuan. Contohnya yaitu kerjasama. Kemudian selain nilai persatuan atau dalam permainan gobak sodor bisa kita contohkan dengan kerjasama dalam satu kelompok, ada juga satu nilai Pancasila yang terkandung dari gambar tersebut. Kira-kira apa ya nilai Pancasila yang ada di gambar tersebut? Benar sekali, ada juga nilai Pancasila dari sila kedua yang ada pada gambar tersebut. Sila kedua bunyinya apa anak-anak? Benar sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa ya? Kalau dari gambar tersebut, di sana terlihat ada Udin yang terjatuh, kemudian Benny dan teman-temannya membantu Udin untuk berdiri lagi. Itu merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Sekarang coba kita baca bacaan yang ada di halaman 117 bersama-sama. Mari kita membaca. Ayo membaca halaman 117. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh.
Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, itu tadi bacaan tentang Benny, Udin, dan teman-temannya yang sedang bermain gobak sodor. Sekarang ayo kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita yang telah kita baca tadi. Yuk. Sekarang ayo kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Nomor 1. Apa isi cerita di atas? Apa ya isi cerita di atas? Ya, isi cerita di atas adalah Benny, Udin, dan teman-temannya yang sedang bermain bersama. Kemudian nomor 2. Sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan apa ya yang dilakukan Benny dan teman-teman? Benar sekali, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Nomor 3. Kapan permainan itu dilakukan? Kapan hayo Benny dan teman-temannya bermain gobak sodor? Benar sekali, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor ketika istirahat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Apa yang telah dilakukan Benny sehingga dia minta maaf kepada Udin? Benar sekali, Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tanpa sengaja menyenggol Udin sehingga Udin terjatuh. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, pintar sekali, anak-anak telah bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan yang telah kita baca, yaitu tentang Benny, Udin, dan teman-teman yang bermain gobak sodor. Selanjutnya, ayo coba kita bermain peran. Coba dibuka buku tema halaman 119. Di sana terlihat percakapan antara Benny dan Udin. Mari kita sama-sama mempraktekkan percakapan antara Benny dan Udin. Ayo kita bermain peran. Pada percakapan berikut ini, kita membutuhkan 2 peran, yaitu yang menjadi Benny dan yang menjadi Udin. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin, tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Benny, lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin, wah, sangat menyenangkan sekali Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Benny, semoga besok dapat bermain lagi ya. Itu tadi percakapan antara Benny dan Udin. Benny tidak sengaja menyenggol Udin, kemudian Benny meminta maaf kepada Udin. Dan Udin pun memaafkan Benny sehingga mereka tetap berteman dan tidak terjadi permusuhan. Sekarang ayo kita berlatih. Coba buka buku tema kalian halaman 120. Apakah anak-anak pernah melakukan kesalahan? Kemudian jika pernah, bagaimana cara anak-anak meminta maaf? Tadi sudah dicontohkan oleh Benny. Contoh kesalahan yang Benny lakukan adalah tidak sengaja menyenggol Udin. Kemudian Benny meminta maaf dengan cara mengatakan, maaf Udin, aku tidak sengaja menyenggolmu. Seperti itu. Kemudian Udin pun memaafkan Benny dan mereka kembali bermain bersama. Kemudian mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan percakapan antara Benny dan Udin yang telah kita baca. Selanjutnya, ayo
kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan percakapan antara Benny dan Udin. Pertanyaan pertama, sebutkan peristiwa yang terjadi. Apa ya peristiwa yang terjadi antara Benny dan Udin? Ya, benar sekali, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Benny mengatakan, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Kemudian nomor 3, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Mengapa Benny harus meminta maaf kepada Udin? Ya, karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin, maka Benny harus meminta maaf kepada Udin. Kemudian pertanyaan nomor 4, siapa yang memaafkan? Siapa yang memaafkan? Ya, tentu saja Udin, karena Benny meminta maaf kepada Udin. Kemudian pertanyaan nomor 5, simpulan. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ketika kita melakukan kesalahan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita melakukan kesalahan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Maaf merupakan salah satu dari 3 kata ajaib yang pernah kita pelajari melalui lagu, yaitu apa saja? Maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan percakapan antara siapa? Ya, percakapan antara Benny dan Udin. Kemudian, ayo kita mengamati. Buka buku tema kalian halaman 121. Di sana terdapat bacaan. Lani mempunyai pensil. Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensil tersebut adalah 8 cm. 8 cm, gambarnya adalah seperti ini. Kita lihat ukuran pensil Lani ada 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukur tepi meja belajarnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajar Lani adalah 1 meter. Kemudian dibuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 122. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Coba dibuka buku tema kalian halaman 122. Nah, satuan panjang ada 2, yaitu cm dan meter. Cm disingkat dengan tulisan cm dan meter disingkat dengan tulisan m. 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa bisa seperti itu? Nah, apabila kita ingat-ingat lagi pelajaran tentang tangga satuan, maka dari 1 meter ke sentimeter itu akan turun 2 tangga. Nah, setiap 1 tangga dikalikan 10, maka jika turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Akan ketemu hasilnya 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Panjang pintu adalah 2 meter. Panjang pintu sama dengan titik-titik-titik sentimeter. Nah, 2 meter turun 2 tangga ke sentimeter, maka 2 meter dikalikan 100. Maka hasilnya adalah, ya benar sekali, 200 cm. Maka panjang pintu adalah 200 cm. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Panjang bambu adalah 400 cm. 400 cm kira-kira menjadi berapa meter ya? Kalau tadi dari meter ke sentimeter turun ke bawah dan dikalikan, maka jika dari sentimeter ke meter kita akan naik tangga. Naik tangganya sama, 2 tangga saja. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Tadi dikalikan 100, maka sekarang kita bagi menjadi 100. 400 cm dibagi 100, maka akan ketemu hasilnya ya, 4 meter. Maka panjang bambu adalah 4
meter. Pertanyaan berikutnya, panjang halaman adalah 1000 cm. Panjang halaman adalah titik-titik-titik meter. Ini juga sama, dari cm ke meter dibagi berapa? Ya, benar sekali, dibagi 100. 1000 dibagi 100 hasilnya berapa anak-anak? Ya, pintar sekali, 10. Maka panjang halaman adalah 10 meter karena 1000 cm sama dengan 10 meter. Pintar sekali. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, meskipun anak-anak harus belajar dari rumah. Apabila anak-anak masih kebingungan, anak-anak boleh sekali bertanya ke Bu Restu melalui orang tua kalian. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bu Restu akhiri, tetap jaga protokol kesehatan, apa saja tadi? 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan juga tetap jaga kesehatan anak-anak semua. Bu Restu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.